Benar suara. Tapi apa biasanya di hewan keluarga teman-teman? Dia itu menggunakan ultrasonik. Ya, cara itu apa? Apa kira-kira? Yang dia tuh menggunakan bukan matanya ya, tapi dia mendeteksi bagian dari barat ada ya di dalam itu tuh ada orang gitu. Dia tuh bisa tahu gara-gara dia menggunakan sensor ultrasonik. Biasanya tuh malam-malam dia punya Iya. dia biasanya makan keres. Tahu keres? Buah keres. Tahu. Ya. Binatang apa itu? Biasanya makan keres. Nah, kelawar. Ya itu ya. Kelawar di sini teman-teman. Dia tuh sebenarnya nggak bisa lihat ya. Tangan nih. Sama kayak manusia. Sama dia bisa kelihatan nggak? Tapi kelawar itu dia dikasih. Oh, ini ada manusia nih dalam jarak segini. Segini punya dari kelawar. Kelawar ini ya. Cara kerja sensor ultrasonik itu kamu tembakkan aja. Dia kan menembakkan suara yang nggak bisa didengar manusia karena manusia itu cuma berapa desibel gitu. Nah, ultrasonik ini namanya ultra, dia itu desibelnya sangat panjang, sangat tinggi. Hasil suara dengan telinga kita nggak bisa dengar. Jadi ini nggak bisa mengganggu ini. Kalau soal sistem sonorer tahu nggak? Sonorer, nah itu kan mengganggu ya teman-teman karena frekuensinya rendah. Hasil kita dapat merasakan ini suaranya. Nah, kalau ultrasonik ini pengetahuan aja teman-teman. Kalau ultrasonik itu bisa dideteksi oleh manusia karena di ultrasonik itu tinggi frekuensinya, makanya kita nggak bisa dengan telinga kita. Nah, sensor ini ya itu dari kerja si kelewat tadi. Jadi manusia itu sebenarnya nggak bisa membuat tanpa mengetahui adanya di dunia itu seperti itu. Nah, kan kenapa nih? Dulu tuh manusia tuh kayak gini. Kenapa sih kelelawar tuh kok bisa tahu? Padahal kan ini gelap banget ini. Dalam gua kan biasanya kelelawar tuh. Nah, dalam gua masih ada kayak lampu kan? Nggak mungkin kan? Itu dari kelelawar ini ya kok bisa ya? Manusia berpikir. Kenapa bisa mengetahui ada semacam gua dan itu kan bisa merubah. Ya kelelawar tadi menggunakan namanya ultrasonik kalau dia mengetahui di salah tersebut ada rongga, ada sebuah ini lah, makanan juga bisa dia. Nah, cara kerjanya gini ya teman-teman. Kita akan mengeluarkan suara ya. Suara ini akan ditembakkan. Ya, ditembakkan. Nah, kita kan kalau mau mendengar suara itu harus kembali ke kuping kita kan? Iya. Nah, benar. Ketika kuping ini menerima suara tersebut, dia akan mengetahui, oh ini tuh ada sebuah benda di sana. Kalau nggak ada pantulan, ya otomatis ketika kita tuh nggak akan dengar itu kan. Ya, cu gitu kan. Nah, ini kan aku kalau dengar kan, berarti ini kan ada suatu getaran atau frekuensi ke kamu gitu kan. Nah, hasil kamu bisa merasakannya atau bisa mendengarnya. Seperti itu teman-teman. Jadi itu dasar dari sensor ultrasonik. Dia menembakkan gelombang ultrasonik. Ini satu kan dua ya, dua nih. Ya. Nah, satunya tuh receiver, yang kedua namanya itu penerima lah. Di sini barat sini ya, ini tuh menembakkan. Nah, satunya menerima seperti itu. Ini nembak nih, output, input, terus masuk lagi ke input. Nah, dari sini teman-teman, dia tuh akan dikelola lagi ke Arduino. Ini mikir nih, ini kan dia merasakan. Sini mikir nih, oh gimana ya? Dia kan traveling, maksudnya ini kan udara nih. Kan sini, dia kan jalan, dia akan kembali lagi. Nah, ketika kembali ini dihitung oleh Arduino. Nah, berapa lama sih dia melewati benda tersebut? Nah, kalau dia kembali dalam waktu berapa detik, itu Arduino akan memikirkan, oh ini berarti ada jarak segini, barat. Ini ada berapa santi? Berapa? Terus dia tuh boleh sini teman-teman, ini akan kita coba ya. Oh, testak. Oh, nih, kamu Testera. Mana? hati-hati. Tuh. Ada. Oke,
lihat sini teman-teman, bisa kamu lihat. Nah, iya. Boleh bagian situ dulu, ayo, bagian situ. Kamu nggak apa-apa pakai HP juga nggak apa-apa. Enggak, satu orang dari itu. Orang empat sini, ayo. Kamu bisa mengetahui prosesnya. Nah, ayo mas, ini mas. Bentar ya, bentar. Kamu nanti aja, nanti dulu ya, ini dulu. Dokumenter. Oke, sini ya. Oke, di sini tuh kamu bisa lihat yang tadi ya, konsep dari sensor ultrasonik. Ya. Di sini kan kamu udah lihat nih, dia itu mengukur ya, ibarat ini masnya ya. Nih. Nah, berapa tuh? Dia itu menembakkan, dia tembak dor, terus dia kembali lagi. Nah, kembali lagi ini dikalkulasi lagi oleh Arduino. Maka ketika Arduino menggerakkan, ini berapa senti? Nah, dia akan tahu nih berapa sentinya. Jadi di sini teman-teman kamu bisa memakai logika ya. Perhatikan dulu. Bentar ya, perhatikan dulu, oke? Nanti aja. Ini, coba lihat, ayo, Bang, ayo, bisa Bang, yuk. Oke, terus ini kan ada orang nih, udah ya, lihat. Nah, oke, dari sini kan kamu udah tahu nih, ya, berapa senti nih. Nah, coba kamu satu aja. Mungkin gini ya. Nah, ini berapa senti nih? Coba lihat, teman-teman, yang bawahnya. 10. 10 apa 9? 10. Nah, benar, berarti segini nih teman-teman. Segini nih. Ya. Ini nih 10 cm nih. Nih, jarak sini sama sini ini nih. Ini sama sini, ini 10 sebenarnya. Nah, dia ke belakang, coba lihat berapa nih yang bawah? 17. Ya. 17. Turun naik. Nah, nih seperti ini. Berapa lagi nih? 23. Nah, berarti bener kan? Kita tuh mengukurnya tuh ya kayak gini. Dia akan maju, dia akan mundur. Ketika ini kan berapa ini? Ini aku atur batasnya ketika 15. Ya, ini ketika 25 cm ke bawah dia akan membuka. Jadi ketika 25 cm plus atau sekitar 26 itu akan menutup. Coba lihat. Nah, berapa ini? 3. Coba awas kepalamu. Tadi 3. Nah, berapa ini? 25 sampai 23. Nah, ini berapa? 29. 29. Nah, kalau 29 kan lebih besar ya daripada 25. Alhasil dia akan menutup. Nah, kalau 25 dia membuka. Seperti itu. Nah, kayak itu. Bisa kamu foto, bisa kamu anu. Ini bisa kamu buat projectnya juga. 9. Ini namanya breadboard. Ini buat jumper Pak. Oh, jerdinya HP-nya. Oke. Nih. Ini namanya Arduino. Ini powernya tinggi banget. Ini pakai power bank. Ini power. Oke. Wait, I want to see. Ini pakai servo ya? Ya, ini namanya servo nih. Oke, mantap. 9999. Ini kalau modem pakai ini ya? Yuk, pakai kabel ini. Kabel ini buat komunikasinya. Oke. Proker. Jelas ya teman-teman di sini. Jadi ini tuh sebenarnya buat mengukur. Ini ada manusianya apa enggak nih? Ada objek atau enggak nih? Nah, kalau udah dia memikirkan, oh ini udah 25 nih. Ya, hasil bisa tuh dia membukanya. Dia akan meminta si Arduino ini untuk membuka di nih servo. Ya, seperti itu. Oke, balik lagi ya teman-teman ke yang itu loh, pintu otomatis. Ya. Mas, kamu bisa maju, bisa lihat, ayo. Nanti aku jelaskan itu pakai apa, oke? Pakai sensor itu merah. Sensor buka pintu pintu itu kan. Nah, Iya, coba lihat. pakai sensor merah Nah. transparan kan. Iya, nih, coba lihat. Area Nah, tapi ini kan. Nah, berapa tuh coba lihat di dalam LCD-nya? 29 sampai 25 nih. Iya. Oke. Nah, Ubah-ubah. ya, kan tadi kan udah aku program ya. Itu akan membuka ketika 25 cm ya. Dia akan membuka. Nah, kalau dia lebih dari 25, maka dia akan menutup. Nah, kalau dikurang dari 25, maka dia akan membuka. Ini ada objek kayak gitu. Jadi sebenarnya ini cuma mengukur atau sense atau merasakan ini ada orang apa enggak. Ketika cuma Arduino doang ya nggak bisa, dia kan nggak bisa merasakan. Makanya ada namanya sensor tadi, sensor untuk
Sensor untuk merasakan ini ada kehadiran orang apa tidak, seperti itu ya. Maaf bro. Alat tetap 99. Nah, kalau 99 itu dia coba pada halaman. Nah, berapa tuh? Coba lah, Chan. Berapa tuh? 99. Nah, 99 tuh maksudnya 99 cm ya, 990 cm. Berarti kan sekitar berapa meter tuh? 10 meter kan? 10 meteran. 100 cm berarti 1 meter. Pak pengen bentuk colokan kayak gini, ada ya? Di dalam sini tuh ada Baterai. ada baterai buat nyimpen. Jadi ini kalau ngecasnya dari sini ya? Nah, Simpel ini kan berarti. ngecasnya. Ini buat cas-casan bisa juga. Casan HP. Casan HP. Terus ini nanti di sini tuh ada kodenya atau baterainya. Dalam baterai sini dia bisa menyimpan energi listrik. Nanti ketika dia dicabut, di sini tetap ada listriknya. Alhasil ketika dia ditempelkan sini atau dimasukkan portnya akan menghasilkan listrik ke sini. Mil ada awal mil. Oke. Untuk kita akan mengambil. Oh, bisa diangkat ya? Bisa nih. Wow. Teknologi ya ini. Oh. Tapi tetap ini buat rasakan nih sensenya apa. Jadi sebenarnya kan Itu tanpa anu pun bisa. ya bisa. Kan ini kan cuman apa ya? Cuman prototipe ya. Prototype ya. Mirip mata ya. Iya. Iya. Nah, berarti ini lihat. Kalau ini kan bukan berarti kalau ini Enggak, karena gini, dia kan harus memancarkan dan satu ya nggak bisa fungsi. 99 cm. Ya, ibarat gini. Nah, nih ada yang memancarkan nih, ya nggak bisa. Meskipun kamu kasih gini nggak bisa. Kalau gini, no bisa kan? Kalau ditutupin kain atau yang tipis tetap jadi. Kalau kain kemungkinan bisa. Kalau benda padat dia nggak bisa. Oh, asik. Teknologi yang meta. Ya, boleh. Dan sini kan kamu bisa kembali lagi teman-teman. Ayo, aku jelaskan lagi ya. Ayo, kembali lagi. Mas, boleh duduk mas? Betul ya? Oke, teman-teman, perhatikan banget dia. Nah, dari semua pembahasan yang kita bahas tadi ya teman-teman, dapat kita simpulkan seperti ini. Oke. Ya. Bayangkan Arduino seperti otak kecil, ya, yang bisa kita ajari untuk melakukan sesuatu. Jadi bayangkan dia tuh ada otak yang namanya Arduino, bisa kamu perintah, tapi perintah ini akan terjalankan ketika kamu memberikan perintah tersebut. Perintah ini apa sih? Ya koordinat tadi. Kamu mengoordin ini buat apa sih, ini buat apa? Seperti itu. Jadi dari semua otak kecil ini ya kita bisa ajari Arduino itu membuat untuk apa? Seperti itu. Untuk melakukan sesuatu. Nah, apa sih untuk Arduino yang kita buat itu contoh apa sih proyek yang kita buat? Yang kita buat seperti ini. Lampu otomatis menyala atau mati. Nah itu mau menyalanya kapan? Mau matinya juga kapan? Itu di Arduino bisa. Kamu program, nah itu bisa kamu sentuh ini mati atau nyala seperti itu. Kalau kamu bisa menyalakan lampu kan biasanya pakai toggle atau pakai alat apa gitu kan? Itu kan harus kamu pencet. Nah, ada itu bisa. Itu bisa. Besok kita buat juga bisa. Kamu bisa guys. Apa aja? Iya. Nah, tapi kamu bilang sensor itu kan melihat aja, tapi itu merasakan dan mendengarkan. Itu namanya sensing. Ya. Gimana? Ya, apa? Mungkin kita beliau juga ini sedang masalah soalnya untuk robotnya bukan bisa ya. Jadi kayaknya nggak apa itu besok katanya nih sih akan dipasarkan lagi Pak. Soalnya kalian kan juga melanjutkan hasil kita nggak saksi. Ya mana itu proses kita sehari-hari di kampus ya. Oke. Dari sini ya teman-teman kita lihat lagi. Karena juga sudah dari lampu ya. Terus dari sini kamu bisa membuat robot sederhana bergerak. Nah, ini kan
kan kalau kalian lihat ini ya bukan robot sebenarnya, tapi di dalam sini ada unsur robotiknya. Unsur robotik itu apa sih?